Dulu orang kalau memandang mobil China tidak kredibel, sekarang enggak lagi tuh. Teman-teman, tiba-tiba ya 7 dari 8 mobil listrik itu adalah produksi dari Tiongkok atau China ya. Selama ini kita kalau mobil listrik taunya orang Indonesia Tesla. Saya pikir Elon Musk tuh gak bisa tidur sekarang ya, karena diserbu oleh mobil-mobil listrik dari China. Dulu ceritanya memang industri mobil listrik China itu dihina-hina gitu, dibully di Amerika. Ini produk apaan? Sama dulu waktu mobil China pertama kali masuk Indonesia, ada Chery, ada apa, kita kan nganggap gimana gitu. Tapi tiba-tiba dalam beberapa pameran mobil, produk-produk mobil listrik China itu apa, dipesan, inden dan sebagainya ya. Jadi dalam kisruh gitu, dimana Indonesia merayu-rayu Elon untuk berinvestasi membuat industri mobil listrik di Indonesia. Kita pikir iya, tahu-tahu dia belok ke Malaysia dan sebagainya. Sesuatu yang menurut saya sih agak sedikit marah tuh sama Elon Musk. Tapi kita nggak boleh marah. Elon Musk adalah seorang pedagang, seorang pebisnis, di mana dia hitung tuh untung ruginya. Sambil dulu kita marah, kenapa? Kan Malaysia nggak punya nikel ya. Tapi ada beberapa orang teman saya yang nggak mau saya sebutkan namanya, dia bilang, Mas Helmi, ya kita boleh aja, kayaknya kita punya nikel dan kita kebayang akan menjadi negara yang sangat kaya. Ya, ini dunia kreatif, dunia inovasi. Kalau nikel makin sulit untuk direbut atau didapatkan, itu akan muncul alternatif baru. Sekarang muncul lagi mobil listrik yang berbahan baku lithium, walaupun nikel juga masih menjadi sesuatu yang bisa kita optimalkan untuk kepentingan tertentu. Ada beberapa nama. Ya, kemarin sekali lagi Tesla. Sekarang mobil Tesla, Elon Musk itu diserbu oleh produk-produk dari China. Ada Chery, ada Hongqi yang wah produknya, mobilnya kayak Rolls Royce ya. Ada DFSK, ada Foton, ada Brilliance, ada Wuling, ada Xiaomi. Oh, Xiaomi kita pikir handphone dong. Sekarang salah satu mobil listrik yang sangat-sangat diminati. Ada Neta, dan yang paling luar biasa BYD. Pemiliknya itu pernah dibully di Amerika dan dia membangun itu. BYD itu tahu nggak artinya apa? Big Your Dream. Wow, mobil impian masa depan. Kemarin di Indonesia, teman saya inden ya, mobilnya keren-keren dan memasang harga lebih murah daripada Tesla. Ini yang menjadi persoalan, keren dan murah. Dulu orang kalau memandang mobil China tidak kredibel, sekarang enggak lagi tuh, karena terbukti kemarin mobil Wuling yang kecil-kecil itu, waduh, lakunya luar biasa dan nggak ada persoalan. Jadi apa yang saya pikir kita bisa pelajarin dari kenapa China ya, Tiongkok demikian hebat, ya mendominasi dan demikian cepat mengejar ketertinggalan atau malah mengatasi produk-produk barat, itu yang saya katakan. Kan saya membuat seminar dan juga kemudian mengajak beberapa bisnismen, ayo kita kalau mau belajar bisnis ya tidak lagi harus ke Amerika, itu udah masa lalu ya. Walaupun sekolah-sekolah bisnis sekarang di Amerika top banget ya, Harvard, MIT, Stanford dan sebagainya, itu ada Oxford, ada Cambridge di Inggris. Tetapi saya juga mendengar bahwa China ya, Tiongkok sudah juga mempunyai universitas yang hebat-hebat yang melahirkan para ilmuwan, inovator. Banyak orang nggak percaya, nggak remeh. Buktinya 7 dari 10 industri strategis dunia sudah dikuasai oleh China. Mereka top sekali dalam telekomunikasi, ada Huawei. Kemudian dalam dunia handphone ada OVO, ada Vivo. Ya, kemudian mobil listrik mereka punya yang tadi kita bahas, BYD. Mereka dalam dunia medsos saja, orang semua sekarang Amerika ya kewalahan itu dengan TikTok gitu ya. Mereka melakukan berbagai macam cara bagaimana meredam TikTok, nggak bisa tuh. Sampai dibahas di rapat kongres ya, di betapa China ya sedang berkembang dan melebihi ekspektasi orang yang sangat mengagetkan. Apa yang bisa kita pelajari dari bagaimana China mengejar ketertinggalan? Memang dulu ada Deng Xiaoping ya, yang membuat China lebih terbuka ya, walaupun mereka negara komunis, mereka sangat terbuka. Semangatnya itulah semangat berdagang, karena kita tahu ya bangsa China lah pedagang-pedagang yang hebat. Mereka pekerja keras, mereka inovatif dengan semua values yang pernah saya bahas. Dan apa yang saya bilang, kenapa produk China dalam hal mobil bisa mengalahkan produk-produk lain dari Eropa dan Amerika? Mereka masukkan unsur budaya. Apa budaya China? Kerja keras dan perasaan tidak mau kalah. Itu yang paling penting. Jadi mari kita menjadi bangsa ya, kita belajar tidak saja ngecam, tidak saja wah ini nggak boleh, itu nggak boleh, kenapa begini, kenapa begitu. Berhentilah dengan overthinking yang kayak gitu ya. Jadi saya bersama Bosum ingin mengajak Anda tur belajar ilmu bisnis dari China. Kita bisa ke pabriknya BYD, kita bisa ke TikTok, kita bisa ke ByteDance, bisa ke Tencent, bisa ke Alibaba.
Itu tergantung dari permintaan. Ayo, yang mau ikut, tempat sangat terbatas, silakan DM langsung ke akun TikTok untuk mendaftar. Dan kami akan follow up, tempat sangat terbatas. Mari kita belajar ilmu bisnis ke negeri China.